Ya, filosofi dalam sholat saudara sekalian itu ada tuh. Ketika kita ini at-tahiyat, ya, disunahkan untuk tunjuk diri kita. Asyhadu an la ilaha, satu ke depan, empat ke belakang. Apa filosofinya? Katakanlah satu orang punya kesalahan, tapi kita jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Nggak ada tahiyat empat ke depan, satu ke belakang. Bilullah gitu. Istaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Ini penyakit buat kita lagi ini yang ke-8. Kita sibuk mencari kejelekan orang lain, tapi kita lupa menceritakan kejelekan kita sendiri. Kita kadang lebih pandai menilai kekurangan orang daripada kekurangan kita. Ada satu saran daripada ulama supaya kita tidak terjebak untuk menceritakan kejelekan orang lain, ya. Idza ishtaghala an-nas bi'uyubin nas fashtagillu antum bi'uyubikum. Kalau ada orang selalu menceritakan kekurangan dan kejelekan orang-orang lain, sibukkanlah dirimu untuk menceritakan kejelekan dirimu sendiri. Jadi jangan coba-coba kita menjelekkan orang lain sementara kita juga masih orang jelek. Jangan. Jadi ikut sibuk. Cuman kadang-kadang kita ini terbawa arus. Ya udah ngomong, nimpalin. Kan gitu. Oh si Fulan begini-begini. Ya emang lu baru tahu. Gue sudah lama gue diem aja. Nambahin namanya tuh. Ya. Ngomporin. Belum pernah kita, jangan dosa-dosa. Pernah belum gitu? Belum pernah. Saudara, sedikit ada riwayat. Ketika Nabi Allah Isa ya berjalan dengan teman-temannya, ada seekor bangkai anjing. Ya. Kemudian teman-temannya tuh tutup hidung. Bau ya anjing baunya gitu. Nabi Isa bilang, anjing giginya putih tuh ya. Temennya ngomong lagi, dia bau bangkai banget nih anjing gitu kan gitu. Baunya nggak sedap, nggak enak bangkai. Nabi Isa bilang, tapi giginya cakep putih tuh. Apa ini maksudnya? Ini Nabi Isa mendidik kepada teman-temannya, jangan sampai kamu ini menciptakan kejelekan dan kekurangan seekor anjing tadi. Walaupun dia anjing tapi makhluk Allah. Di sisi lain kejelekan tadi itu ada baiknya. Anjing itu giginya putih. Sebetulnya untuk apa? Mencegah jangan sampai menceritakan. Paham? Kalau seekor binatang saja diajak kita, ya, dididik oleh Nabi Isa agar jangan ceritakan kejelekan seekor anjing tadi itu, pasti kejelekannya pasti ada kebaikannya. Nah kalau kita hadir dunia ini hanya sekedar untuk mencari kekurangan orang lain, pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin enggak. Tapi rugi kita kalau makan sibuk untuk mencari kekurangan orang lain. Kita lupa kita menceritakan kejelekan kita dulu. Ya, filosofi dalam sholat saudara sekalian itu ada tuh. Ketika kita ini at-tahiyat, ya, disunahkan untuk tunjuk diri kita. Asyhadu an la ilaha, satu ke depan, empat ke belakang. Apa filosofinya? Katakanlah satu orang punya kesalahan, tapi kita jauh lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Nggak ada tahiyat empat ke depan, satu ke belakang. Bilullah gitu. Ini mencutik namanya nih. Ya, nggak ada. Ini satu pelajaran yang berharga buat kita. Jangan kita sibuk ya menceritakan kejelekan orang lain sementara kita lupa menceritakan kejelekan diri kita sendiri. Selagi kita masih punya kejelekan, jangan kalau bisa. Begini contohnya. Ada orang yang jelek, ya Allah masih banyakkan kejelekan saya. Ya. Sehingga dalam akhlak kita bermasyarakat, kalau kita melihat orang yang lebih tua, hormatin. Kenapa kita hormatin? Satu, faktor umur. Kedua, orang tua itu lebih banyak ibadahnya daripada kita. Tuh, supaya timbul rasa hormat. Kalau kita melihat yang kecil, kenapa harus kita sayangi? Yang kecil itu lebih sedikit dosanya daripada kita. Itu ke situ larinya, ya. Jadi kalau kita melihat yang kecil bahwa dia lebih sedikit dosanya daripada kita, berarti ini nggak pernah sibuk kita mencari kesalahan orang lain. Ya. Kesempurnaan Islam sampai di situ diajar kita. Dalam hidup bermasyarakat. Jadi intinya saudara, kalau ingin doa kita dikabul, jangan selalu menceritakan kejelekan orang lain. Saudara sekalian, di zaman Nabi dulu,
Ketika sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah, begitu juga ada bau yang menyengat. Sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, bau apa ini ya Rasulullah? Itulah bau-bau dosa orang yang suka ghibah, yang suka menceritakan kejelekan orang. Di saat itu masih terendus tuh rasa bau. Kenapa sekarang udah nggak terendus rasa bau orang-orang yang ghibah? Sebab hidung kita udah penuh dengan dosa-dosa menceritakan kejelekan orang melulu, sehingga udah nggak berasa lagi kita ini mencium dosa orang-orang yang punya dosa. Udah keseringan nih hidung ini mampet. Bukan corona aja, saudara. Orang katanya kan kena corona gitu, mampet hidungnya, hilang rasa ciuman. Ya itu kan secara batin, apa namanya, zahiriyah. Batinnya ada juga. Apa di antara tadi itu? Dikarenakan kita sudah terlalu banyak mendengar dan menceritakan kejelekan orang lain, sehingga kita sudah tidak lagi bisa mengendus ya rasa yang tidak sedap. Saudara pernah nggak bau busuk yang nggak kita nggak tahu? Nggak pernah udah. Jadi bau busuk orang yang ghibah itu di zaman Nabi itu ditampakkan oleh Allah. Ya, sahabat itu merasa apa? Merasa kebauan dengan dosa-dosa orang yang ghibah. Jadi intinya kalau sekarang sudah tidak lagi mampu kita mencium bau busuk orang-orang yang ghibah, dikarenakan kita hidung kita sudah sering mendengarkan orang yang ghibah, sehingga udah kepenuhan hidung kita, mampet nggak bisa nyium yang lain. Hanya saudara sekalian, mudah-mudahan dengan hikmahnya pengajian yang kita lakukan setiap malam satu ini, yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya agenda ilmu kita bertambah. Di antaranya kalau kita ini sering ngomongin orang, berusaha kurangin dikit. Dan jangan sering-sering. Kalau ada orang ngomongin orang, ya Allah dosa saya jauh lebih banyak daripada dia. Mendingan saya diem. Gitu kan. Nyalin orang gampang nggak? Nyalin orang gampang nggak? Paling gampang nyalin orang. Paling gampang. Ya, enak. Ngomongin orang paling enak. Nyalin orang. Kalau orang tuh yang kesalahan belum tuh salah. Apalagi sekarang sekarang banyak orang yang salah, tapi jadi benar. Banyak orang yang benar. Ya, situasinya pun juga bisa semacam begini. Ya, kita jangan terbawa arus. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.